Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Prasongko Widodo, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kali ini tentang tugas koneksi antar materi modul 3.3 atau modul yang terakhir. Seperti apa tugas yang saya kerjakan? Terus ikuti video berikut ini. Koneksi antar materi modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Prasongko Widodo, CGP angkatan 11 tahun 2024, Jember, Jawa Timur. Terima kasih kepada Bapak Supriyono selaku fasilitator dan Bapak Birul Alim selaku pengajar praktek. Atas dukungan beliau berdua, maka tugas ini bisa terlaksana dengan lancar dan sukses. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Tujuan pembelajaran khusus pada tugas ini adalah CGP dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Secara umum, pertanyaan pemandunya adalah sebagai berikut. Bagaimana saya dapat mengaitkan intisari dari materi modul-modul guru penggerak yang telah saya pelajari untuk menjadi landasan teori bagi rencana, program, atau kegiatan yang berdampak pada murid yang saya buat? Gambaran umum. Saat ini kita telah memasuki tahapan pembelajaran ke-6, yaitu tahapan koneksi antar materi. Tahapan ini sangat menarik dan menantang karena akan diminta untuk melakukan kilas balik dan mereview kembali modul-modul sebelumnya serta mengaitkannya satu sama lain untuk kemudian membuat sebuah sintesa pemahaman. Sintesa pemahaman ini dibuat dalam bentuk atau format tulisan reflektif tentang program yang berdampak pada murid. Pertanyaan pemandu saat melakukan refleksi. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dapat memandu Anda saat melakukan refleksi. 1. Bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? 2. Apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? 3. Apa keterkaitan yang dapat Anda lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya? 4. Setelah melihat keterkaitan antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya, jelaskanlah perspektif Anda tentang program yang berdampak positif pada murid. Bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid. 1. Bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Perasaan saya setelah mempelajari modul ini adalah sangat senang dan bahagia karena materi pengelolaan program yang berdampak positif pada murid mampu menumbuhkan student agency atau kepemimpinan murid, yaitu melalui voice, choice, dan kepemilikan. Pada modul ini saya mendapat pengalaman baru dalam hal membuat program yang sesuai dengan kebutuhan murid dalam rangka menuju karakter profil pelajar Pancasila. Dengan mempelajari modul ini, saya semakin menguasai kompetensi dalam pengembangan diri dan orang lain. Yang kedua, apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? Intisari yang saya dapatkan dari modul ini adalah bagaimana cara menumbuhkan student agency atau kepemimpinan siswa. Untuk itu perlu mengembangkan terlebih dahulu tentang VCO, voice, choice, dan ownership.
Kepemimpinan murid sangat perlu untuk dikembangkan karena kemampuan tersebut akan berpengaruh dalam kehidupan mereka sendiri dan sekitarnya. Kepemimpinan murid juga merupakan dasar untuk melakukan perubahan positif yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kita akan membahas pertanyaan pemantik nomor 3, yaitu apa keterkaitan yang dapat Anda lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya? Koneksi dengan modul 1.1, refleksi filosofis pendidikan nasional. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk itu, semua program harus berdasarkan kebutuhan murid, harus sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam, sesuai dengan sosio-kultural lingkungan sekitar sekolah, agar memberikan dampak positif bagi murid dan menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Koneksi dengan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Sebagai seorang guru penggerak harus memiliki nilai tertentu, yaitu berpihak pada murid, inovatif, reflektif, mandiri, dan kolaboratif. Juga harus bisa berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu untuk mengelola program yang berdampak positif pada siswa. Semua program pembelajaran harus berdasarkan pada kebutuhan murid dan juga harus disesuaikan dengan nilai dan peran guru penggerak agar program tersebut ada keselarasan antara guru dan murid. Koneksi dengan modul 1.3, visi guru penggerak. Salah satu dasar dalam menyusun program yang sesuai kebutuhan murid adalah guru merancang dan mengimplementasikan visi yang berpihak pada murid melalui berbagai prakarsa perubahan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru harus mampu mewujudkan berbagai prakarsa perubahan tersebut secara kolaboratif melalui program dengan tahapan bagja untuk menumbuhkan kepemimpinan murid sehingga bisa berdampak positif pada murid. Koneksi dengan modul 1.4, budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Guru harus berupaya mengoptimalkan potensi budaya positif yang ada dalam pengelolaan program sehingga bisa berdampak positif pada murid. Selain itu, bahwa semua program harus mengarah pada budaya positif agar semakin menebalkan karakter profil pelajar Pancasila. Koneksi dengan modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu minat, kesiapan, dan profil belajar murid, dan lain-lain. Kebutuhan belajar murid ini harus menjadi dasar dalam upaya menumbuhkan kepemimpinan murid melalui program yang berdampak positif pada murid. Program sekolah harus mampu mendukung bakat minat anak yang berbeda-beda sehingga bisa mengakomodir kemampuan siswa yang masih terpendam, mampu memberikan alternatif pilihan bagi siswa untuk mengembangkan kemampuannya. Koneksi dengan modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional memberikan fondasi yang kuat bagi guru dan murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Dalam mengelola sebuah program, guru harus berupaya mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam prosesnya agar dapat terwujud kesadaran penuh sehingga program tersebut bisa terlaksana sesuai harapan.
Koneksi dengan modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Coaching merupakan sebuah strategi sebuah pemimpin pembelajaran untuk melakukan pengembangan kekuatan diri pada diri anak atau teman sejawat dengan cara menuntun, mendampingi untuk menggali dan memaksimalkan potensi dari anak didik ataupun teman sejawat. Pada proses coaching, coach memberikan kesempatan kepada coachee untuk berkembang dengan menemukan sendiri solusi dari sebuah permasalahan yang dihadapi. Coaching menjadi strategi yang tepat untuk memberdayakan murid dalam melaksanakan program yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid sehingga bisa berdampak positif. Koneksi dengan modul 3.1, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Pemimpin pembelajaran adalah aset atau modal manusia yang tentunya akan selalu berhadapan dengan dua situasi, yaitu dilema etika dan bujukan moral yang menuntut pada pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Sebagai pemimpin pembelajaran, maka dalam setiap pengambilan keputusan diharapkan selalu mengedepankan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi seluruh warga sekolah yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, dalam setiap pengambilan keputusan harus melalui langkah-langkah yang sesuai dengan kaidah-kaidah pengambilan keputusan, yaitu berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Jika suatu ketika dalam melakukan pengelolaan program, guru dihadapkan pada situasi dilema etika atau bujukan moral, maka guru akan mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal sehingga program tetap terlaksana dengan baik. Berikutnya adalah koneksi dengan modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dalam pengelolaan sumber daya, pendekatan yang digunakan adalah berbasis aset atau kekuatan. Ada 7 modal utama yang dimiliki sekolah yang dapat diidentifikasi, dipetakan, dan dimanfaatkan kekuatannya, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan, dan modal finansial. Dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada 7 modal utama sekolah, kita dapat merencanakan dan melaksanakan program yang berdampak positif pada murid secara optimal. Oleh karena itu, keberadaan dan kesiapan aset adalah modal utama untuk mensukseskan program yang berdampak positif pada murid. Pertanyaan pemantik yang keempat. Setelah melihat keterkaitan antara modul ini dengan modul-modul lainnya, jelaskanlah perspektif Anda tentang program yang berdampak positif pada murid. Bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Program yang berdampak positif pada murid merupakan program sekolah yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan murid, sehingga sasarannya adalah murid. Oleh karena itu, pengembangan potensi murid seutuhnya merupakan program yang dibuat berdasarkan minat dan harapan dari murid. Dengan kata lain, suatu program dibuat untuk memfasilitasi perkembangan potensi yang ada dalam diri murid. Perencanaan program harus direncanakan secara matang dan berdasarkan kebutuhan murid dengan berupaya mewujudkan karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, yaitu memfasilitasi murid dengan memanfaatkan aset atau kekuatan sumber daya yang ada melalui berbagai prakarsa perubahan tersebut. Dapat dilaksanakan secara kolaboratif melalui tahapan bagja dengan melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan
murid. Dalam pelaksanaannya, program sekolah tersebut harus mampu memberdayakan murid untuk menjadi pemimpin dalam proses belajarnya. Murid mewujudkan suara, pilihan, dan kepemilikannya lewat proses yang memerdekakan dan guru sebagai mitra belajar murid. Pada tahap evaluasi, guru bersama murid secara kolaboratif melakukan penilaian program yang menyeluruh, sistematis, dan berkala untuk menentukan efektivitas suatu program secara keseluruhan. Demikian tadi tugas koneksi antar materi modul 3.3 yang merupakan modul terakhir dari Diklat Calon Guru Penggerak. Dan terima kasih sudah menonton video dari tugas-tugas saya ini, dan kita akan jumpa lagi di tugas-tugas sebagai guru penggerak. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.